Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap dan berdoa agar saudara semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saat ini sudah hampir 1 bulan kita mengisolasi diri di rumah kita masing-masing untuk menghindari penularan, penyebaran virus COVID-19. Saya percaya kita semua sudah rindu untuk bisa segera beribadah di gereja, berkumpul dengan teman-teman, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Tapi keadaan belum memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Saudara, hari ini, tepatnya tanggal 12 April 2020, kita merayakan Hari Paskah. Untuk itu saya ucapkan selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Saudara, Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. 2000 tahun yang lalu pada hari Jumat Agung, Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Lalu dikuburkan, dan pada hari ketiga, tepat pada hari Minggu Paskah, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan sejak itu, saudara, sejak 2000 tahun yang lalu melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kerajaan iblis dikalahkan. Kerajaan Allah ditegakkan. Sehingga orang-orang yang mau percaya kepada korban Kristus di atas kayu salib, dan yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hati, dalam hidup mereka, mereka diselamatkan, diangkat jadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Saya berharap dan berdoa agar saudara semua yang mengikuti ibadah online ini sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bukan hanya di bibir, tapi dalam hati dan hidup saudara. Saudara, hari ini 12 April 2020, kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Tapi tahukah saudara bahwa 3.500 tahun yang lalu, ketika terjadi Paskah yang pertama, orang-orang Israel juga merayakan Paskah yang pertama di tanah Mesir, di rumah mereka masing-masing. Untuk itu saya akan bacakan ayat dalam Alkitab yang terambil di dalam Keluaran 12, ayat 21-23, yang berbunyi demikian. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, "Pergilah dan ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop, dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kau sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu rumah. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Saudara, apa yang kita baca ini adalah peristiwa pada Paskah yang pertama 2000 tahun yang lalu di tanah Mesir. Waktu itu Musa memanggil semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka untuk disampaikan pada bangsa Israel, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah." Saudara, dalam ayat sebelumnya di sana dijelaskan anak domba Paskah ini boleh berupa anak domba atau anak kambing yang berusia 1 tahun. Harus jantan dan tidak boleh ada cacat pada anak domba atau anak kambing itu. Anak-anak domba Paskah ini harus dikurung selama 14 hari. Lalu pada senja hari ke-14, anak domba Paskah ini harus disembelih. Lalu darahnya ditampung di sebuah pasu. Saudara yang kekasih, lalu darah itu harus dilaburkan di ambang atas, di tiang pintu kiri dan kanan. Hal itu tertulis di dalam ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop
dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Ambang atas dan kedua tiang pintu itu adalah lambang salib Kristus. Dan seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Saudara, jadi ternyata Paskah pertama di tanah Mesir ini, keadaannya juga hampir sama dengan kita saat ini, di mana kita tinggal mengisolasi diri di rumah kita masing-masing, merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Saat itu pun 3.500 tahun yang lalu, bangsa Israel juga merayakan Paskah di rumah masing-masing. Setelah mereka melaburkan darah anak domba Paskah di ambang atas dan di tiang kiri kanan pintu rumah mereka, itu melambangkan salib Kristus. Anak domba Paskah itu melambangkan Tuhan Yesus yang harus dikorbankan, dibunuh untuk keselamatan orang yang ada di dalam rumah itu. Maka setelah melaburkan darah anak domba di pintu rumah mereka, seisi rumah harus masuk ke dalam rumah dan tidak boleh keluar lagi. Harus mengurung diri sampai pagi hari. Seperti kita saat ini, saudara. Dan selanjutnya dikatakan, kenapa mereka harus mengurung diri? Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Saudara, jadi mereka harus tinggal di dalam rumah mereka masing-masing setelah melaburkan tanda darah anak domba Paskah di pintu rumah mereka. Dan apa yang mereka lakukan di dalam rumah itu? Mereka harus makan daging anak domba Paskah itu yang dipanggang. Dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi dan dengan sayur pahit. Dan mereka makan dengan mengenakan pakaian lengkap, dengan berikat pinggangkan, dengan kasut di kaki mereka, dan tongkat di tangan mereka. Artinya, mereka harus siap-siap untuk pergi keluar dari rumah itu pada waktu yang Tuhan tentukan. Saudara, karena mereka harus mengurung diri dalam rumah mereka masing-masing, karena malam hari itu Tuhan akan melintasi seluruh tanah Mesir. Dan apabila Tuhan melihat ada tanda darah di pintu rumah, maka Tuhan akan memerintahkan malaikat maut tidak boleh masuk ke dalam rumah itu untuk menulahi, membunuh semua anak sulung di dalam rumah itu. Saudara, sekali lagi, Paskah tahun ini itu cukup istimewa, saudara, cukup unik. Karena setahu saya, sejak saya kecil sampai dengan umur saya 67 tahun saat ini, belum pernah saya merayakan Paskah di rumah masing-masing. Selalu di gereja. Mungkin pada zaman perang pernah terjadi merayakan Paskah, atau bahkan mungkin Paskah tidak dirayakan karena keadaan perang, mungkin demikian. Tapi saya belum pernah mengalami. Tapi yang saya alami sejak kecil sampai sekarang, baru kali ini, Paskah harus kita rayakan di rumah kita masing-masing. Apa artinya? Mungkin tidak berarti apa-apa. Mungkin hanya untuk mengikuti himbauan pemerintah dan para pemimpin gereja untuk menjaga jarak agar tidak terjadi penyebaran virus COVID-19. Tapi ada seorang hamba Tuhan, Nabi Tuhan, namanya Sadhu Sundar Silvaraj. Nabi Tuhan ini berkata bahwa saat ini kita merayakan Paskah di rumah masing-masing itu sebagai persiapan. Bahkan beliau mengatakan sepanjang tahun 2020 ini kita harus mengadakan persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk menghadapi goncangan-goncangan yang lebih besar lagi di tahun 2021. Nabi Tuhan ini berkata bahwa dia mendapat dari Tuhan bahwa COVID-19 yang merajalela saat ini akan mereda. Tapi kemudian tahun depan akan muncul wabah yang jauh lebih dahsyat daripada COVID-19. Sehingga COVID-19 yang terjadi saat ini seolah-olah hanya permainan anak kecil dibandingkan dengan wabah yang akan terjadi di tahun 2021. Dan semuanya ini
menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi, sudah di ambang pintu. Saudara, saya tidak tahu apakah benar demikian. Kita lihat saja apakah nubuat dari Nabi Tuhan Sadu Sundar Selvaraj ini akan terjadi. Tapi bahwa kita harus mengadakan persiapan, itu saya setuju, saudara. Seperti orang-orang Israel tadi yang kita sudah bahas tadi. Setelah melaburkan darah anak domba di pintu rumah mereka harus tinggal di rumah masing-masing, tidak boleh keluar. Dan mereka harus mempersiapkan diri untuk perjalanan keluar dari tanah Mesir. Dengan memakan domba Paskah, lalu berpakaian lengkap dengan sabuk di pinggang mereka, dengan kasut di kaki mereka dan tongkat di tangan mereka. Artinya persiapan. Saudara, saya berpikir, sekalipun Tuhan Yesus misalkan belum datang, tapi saya percaya akan segera datang, saudara. Karena tanda-tandanya sudah sangat jelas. Tapi andai kata pun Tuhan Yesus masih lama datangnya, kita tetap harus mempersiapkan diri kita masing-masing untuk masa depan yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Sebagai contoh tahun ini, saudara, kita lihat banyak orang yang kita kenal dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada beberapa teman saya, rekan saya, pendeta-pendeta, yang saya tahu mereka adalah orang yang sehat, yang kuat, yang jarang sekali saya mendengar mereka masuk ke rumah sakit karena sakit yang parah. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang badannya tegap kuat, usianya baru 50-an tahun, secara tidak terduga-duga, juga dipanggil pulang oleh Tuhan karena COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, saudara, apakah yang dikatakan oleh Nabi Tuhan tadi akan terjadi atau tidak terjadi? Sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang kita belum tahu. Tiap saat pun kita bisa dipanggil pulang oleh Tuhan, karena itu kita harus bersiap sedia untuk kekekalan. Apalagi kalau memang benar, dan saya percaya memang benar Tuhan akan segera datang, sungguh-sungguh kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan bertobat sungguh. Dengan tidak lagi main-main dengan dosa. Dengan tidak lagi hidup menurut keinginan kita sendiri, sekehendak hati kita. Karena waktunya sudah singkat. Saudara, kita harus sungguh-sungguh bertobat, minta ampun pada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Saya anjurkan saudara untuk setiap hari mengadakan saat teduh, menyediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Di dalam saat teduh itu, kita berdoa memuji menyembah Tuhan, lalu baca firman Tuhan, kita renungkan, kita simpan dalam hati, lalu kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, penting sekali bagi kita saat-saat ini untuk terus mendekatkan diri, melekat kepada Tuhan. Karena kalau Yesus mau datang, maka ke depan ini goncangan demi goncangan akan semakin keras dan semakin keras terjadi. Karena itu kita harus selalu siap sedia. Dan seperti saya katakan tadi, sekalipun kita tidak yakin Tuhan akan datang dalam waktu tidak terlalu lama lagi, tapi kita pun tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Bisa saja setiap waktu kita harus menghadap Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Apakah saudara sudah siap? Saudara, salah satu persiapan itu bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia dan oleh bangsa Yehuda. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 30 ayatnya yang ke-8. Judul berikutnya, Hizkia merayakan Paskah. Saya bacakan saudara. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Saudara, ini yang dikatakan Hizkia
kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda. Waktu itu murka Tuhan turun ke atas bangsa Israel, bangsa Yehuda. Dan Hizkia menyuruh melakukan ini supaya murka Tuhan mundur dari mereka. Saat ini pun kita menghadapi COVID-19. Saya percaya ini salah satu bentuk murka Tuhan atas dosa manusia yang begitu hebat di atas muka bumi ini. Saudara, Hizkia adalah salah satu raja Yehuda yang takut akan Tuhan, yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Berbeda dengan ayahnya, Raja Ahaz. Ahaz adalah raja Yehuda yang jahat, yang tidak takut Tuhan. Bahkan dia membuat mezbah-mezbah untuk Baal, untuk berhala-berhala. Bahkan dia membakar anak-anaknya sebagai korban bagi berhala. Dan dia menyebabkan banyak orang Yehuda di kerajaan Yehuda yang ikut-ikutan menyembah berhala, menyembah Baal. Sehingga Tuhan murka dan berkali-kali Tuhan menjatuhkan malapetaka, hukuman ke atas kerajaan dan bangsa Yehuda. Dan setelah Ahaz mati, maka anaknya Hizkia dinobatkan menjadi raja. Tapi berbeda sekali dengan ayahnya Ahaz. Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia menghancurkan, membongkar semua mezbah-mezbah yang didirikan ayahnya untuk menyembah Baal, menyembah berhala. Lalu dia berkata kepada rakyat Israel dan bangsa Yehuda, supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan mereka harus merayakan Paskah. Saat itu Paskah sudah bertahun-tahun sekian lamanya tidak dirayakan oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Karena mereka hidup dalam dosa penyembahan berhala. Tapi Raja Hizkia memerintahkan supaya mereka kembali merayakan Paskah. Dia membuat surat yang ditujukan pada para tua-tua Israel dan pada para tua-tua bangsa Yehuda. Dan salah satu isi suratnya adalah seperti yang kita baca tadi dalam 2 Tawarikh 30 ayat 8. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Bangsa Israel, bangsa Yehuda harus bertobat. Jangan lagi mengeraskan kepala, mengeraskan hati. Seperti nenek moyang mereka, pendahulu-pendahulu mereka. Tapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Saudara, dalam menghadapi murka Tuhan, goncangan-goncangan yang saat ini juga terjadi. Kita jangan takut, jangan panik, jangan bingung. Tapi kita berserah. Menyerahkan diri kita. Total surrender. Menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Saudara, saya sering berdoa kepada Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku ini adalah milik-Mu. Milik kepunyaanmu. Hidup matiku ada di tangan-Mu. Tuhan, kalau Kau izinkan aku untuk hidup di dunia ini sampai Engkau datang kedua kalinya untuk menjemput gereja-Mu. Supaya aku bisa tetap melayani Engkau. Membina keluargaku. Membawa banyak orang untuk berjumpa dengan Engkau, untuk dikuatkan, dihiburkan, makin dekat kepadamu. Itulah keinginanku Tuhan. Tapi hal itu kuserahkan padamu. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-ku yang jadi. Kalau Engkau menghendaki supaya aku dipanggil pulang, sebelum Engkau datang untuk kedua kalinya, aku berserah kepadamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-ku yang jadi. Karena Engkau tahu apa yang terbaik bagi hidupku. Saudara, ketika saya katakan ini kepada istri saya, dia marah-marah, saudara. Dia berkata, "Ya ini gak sayang sama keluarga." Saya katakan, enggak. Saya sayang sama kamu, sama anak-anak saya, cucu saya, keluarga saya sayang. Karena itu saya ingin hidup sampai Tuhan Yesus datang. Saya sayang kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Karena itu saya minta Tuhan, kalau boleh saya hidup sampai Tuhan datang. Tapi kalau tidak, terserah Tuhan.
Tuhan tahu yang terbaik bagi saya. Karena saya adalah milik Tuhan. Orang Jawa berkata pasrah bongkoan. Artinya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Pada kehendak Tuhan. Jadi itu yang harus kita lakukan, saudara. Kita harus bertobat sungguh. Dan kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah panik, bingung dan sebagainya. Serahkan saja pada Tuhan. Supaya Tuhan melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Lalu dikatakan, dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Ini yang dimaksud oleh Raja Hizkia adalah Bait Allah Salomo yang waktu itu berdiri di kota Yerusalem. Saudara, kita bisa berdoa di mana saja. Di rumah, di kantor atau di mana saja, di gereja dan sebagainya. Tapi sekalipun demikian ada tempat-tempat yang Tuhan pilih sendiri, di mana Tuhan hadir di sana, doa-doa kita cepat dijawab oleh Tuhan, mujizat terjadi. Tempat itu salah satunya adalah Bait Allah Salomo di kota Yerusalem yang ada pada zaman Raja Hizkia. Tapi saudara, bukan satu kebetulan kalau Tuhan memerintahkan saya untuk mendirikan Bait Allah Salomo di kota Depok. Saya sudah tulis hal itu dengan jelas, detail, dalam buku saya Bintang di Langit Papua, dan buku saya Taman Doa Rumah Pengorbanan. Rumah Pengorbanan adalah nama yang Tuhan berikan kepada Salomo untuk menamakan Bait Allah Salomo. Saudara, saya ceritakan sedikit saja. Tanggal 10 Desember tahun 2008, 12 tahun yang lalu, waktu itu saya dengan istri saya sedang ada di Bukit Doa Taman Getsemani di kota Ungaran, Jawa Tengah. Saya ini punya kebiasaan, saudara, kalau membaca Alkitab, itu urut. Dari Kejadian sampai Wahyu, lalu saya ulangi lagi berkali-kali. Nah, pada tanggal 10 Desember tahun 2008 itu, pembacaan Alkitab saya sampai di 2 Tawarikh pasal 1 sampai pasal 7. Tentang Salomo membangun dan mentahbiskan Bait Allah Salomo. Selesai membaca itu, tiba-tiba Tuhan berkata dengan sangat kuat di dalam hati saya, sangat jelas. Bangun Bait Salomo di Depok. Saya sangat kaget, saudara. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya sedikit pun untuk membangun Bait Allah Salomo di kota Depok. Saya tidak mengerti apa maksud Tuhan, tapi saya berkata, ya Tuhan, aku mau. Begitu pulang ke kota Depok, saya bermaksud pergi ke toko buku Kristen untuk melihat seperti apa bentuknya Bait Salomo itu. Karena di Alkitab banyak dikatakan panjangnya sekian hasta, lebarnya sekian hasta, tingginya sekian hasta. Bentuknya tidak jelas. Tapi tiba-tiba ada seorang adik ipar saya, dia pulang dari luar kota dan dia mendarat di airport Cengkareng. Di Cengkareng dia masuk ke sebuah toko buku, dan dia melihat ada sebuah majalah National Geographic yang di covernya ada tulisan Yerusalem. Tiba-tiba terpikir oleh dia, kok Yongki ini adalah seorang pendeta. Kalau saya kasih buku tentang Yerusalem, pasti dia senang. Jadi dia beli majalah itu, lalu diserahkan pada saya. Dan ketika saya buka, saya sangat terkejut, saudara. Karena di dalam majalah National Geographic itu, saya menemukan lembaran ini. Lembaran tentang Tanah Suci Yerusalem, di mana salah satunya ada gambar Bait Salomo, lengkap dengan ukurannya, lengkap dengan isinya. Dan sekarang Bait Salomo seperti yang dibangun oleh Raja Salomo ribuan tahun yang lalu sudah berdiri di kota Depok. Saya percaya ini adalah kehendak Tuhan sendiri. Dan setelah itu ada banyak sekali mujizat yang terjadi. Dan akhirnya dalam tempo 1 tahun, dari tahun 2014, kita mulai membangun secara fisik.
Dan 2015, tepat tanggal 12 Desember 2015, Taman Doa Rumah Pengorbanan atau Taman Doa Bait Salomo itu diresmikan. Saudara, karena ini adalah perintah Tuhan sendiri, maka banyak sekali mujizat yang terjadi. Dan terakhir, dalam tiap bulan, itu ada 6.000 sampai 8.000 orang yang hadir di Taman Doa Rumah Pengorbanan. Mereka datang dari berbagai denominasi. Kami punya catatannya, saudara. Hampir semua denominasi di Indonesia, jemaatnya, bahkan para pemimpinnya pernah datang ke Taman Doa Rumah Pengorbanan. Dari Katolik, Advent, Baptis, Bala Keselamatan, HKBP, GPIB, Pantai Kosta Karismatik, dan hampir semua denominasi gereja di Indonesia pernah hadir di Taman Doa Rumah Pengorbanan. Bahkan juga sebagian datang dari luar negeri. Saudara, hal ini bukan karena kehebatan siapa-siapa, tapi karena Bait Allah Salomo yang dibangun di Depok ini adalah perintah Tuhan sendiri. Dan Tuhan memerintahkan ini dibangun justru menjelang kedatangannya yang kedua kalinya. Saya percaya Tuhan pasti punya maksud yang sangat indah. Saat ini, karena COVID-19, maka kami tidak mengizinkan rombongan-rombongan untuk datang ke Bait Salomo. Hanya perorangan yang boleh datang. Dan mereka bisa berdoa di gua-gua doa atau di saung-saung. Sedangkan di menara doa Bait Salomo, hanya penjaga menara kami yang berdoa siang dan malam 24 jam secara bergantian. Saya harap nanti setelah wabah virus ini mereda, saudara boleh rame-rame kembali datang ke Taman Doa Rumah Pengorbanan atau Taman Doa Bait Salomo. Saudara, seperti saya katakan tadi, kita bisa berdoa di mana saja. Boleh di rumah-rumah atau di mana saja. Dan gunakan waktu yang ada sekarang ini ketika kita tidak ada kegiatan lain. Ketika kita tidak bekerja atau bekerja di rumah-rumah, tidak bersekolah, tidak melakukan berbagai kegiatan. Kita punya banyak waktu di rumah masing-masing. Gunakan kesempatan ini untuk sungguh-sungguh menyiapkan diri kita untuk menghadapi masa depan yang kita belum tahu apa yang terjadi. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau sungguh Yesus mau datang, goncangan-goncangan yang semakin besar akan terjadi. Pastikan saudara dan saya sudah menyiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus kapanpun Dia datang kembali. Saudara, Bait Allah Paskah yang pertama itu Tuhan adakan dengan tujuan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, di mana mereka sudah diperbudak selama lebih dari 400 tahun. Tuhan mengeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir untuk dibawa menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Saudara, tanah Mesir itu melambangkan dunia ini. Dulu seperti bangsa Israel, kita semua adalah budak dosa. Dulu kita semua mengikuti jalan dunia ini. Tapi seperti pada Paskah pertama, melalui pengorbanan anak domba Paskah yang darahnya dilaburkan di ambang atas dan kedua tiang pintu rumah, maka akhirnya Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tanah Kanaan melambangkan surga yang kekal, yang mulia. Tuhan mengeluarkan kita dari dunia ini, dari perbudakan dosa, melalui korban Kristus di atas kayu salib. Setiap kita yang memiliki tanda darah di pintu hati kita, yaitu kita sudah menerima korban Kristus di atas kayu salib, kita sudah lahir baru. Maka kita sudah diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Kita sekarang yang sudah menerima Yesus sedang berjalan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian,
yaitu surga yang kekal, mulia selama-lamanya. Saudara yang kekasih, untuk memaksa agar Raja Firaun mau melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, maka Tuhan harus menjatuhkan 10 macam kutuk ke atas tanah Mesir. Dari kutuk, air sungai Nil berubah menjadi darah. Kutuk kata-kata yang sangat banyak jumlahnya keluar dari sungai Nil. Ada tulah berupa nyamuk, lalat pikat. Ada wabah penyakit sampar di atas ternak. Ada wabah hujan es. Dan terakhir wabah ke-9 itu adalah gelap gulita yang sangat gelap. Sehingga orang tidak bisa melihat satu sama lain sekalipun berdekatan. Karena begitu pekatnya, gelapnya keadaan pada waktu itu. Setelah 9 tulah dilepaskan oleh Tuhan, Raja Firaun belum mau melepaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menjatuhkan tulah ke-10, yaitu malaikat maut yang membunuh semua anak sulung di Mesir, yang pintu rumahnya tidak ada tanda darah. Dari anak sulung Firaun yang akan menggantikan dia menduduki tahta kerajaan di Mesir, sampai anak sulung orang biasa, sampai anak sulung budak belian, bahkan anak sulung hewan pun yang ada di dalam rumah yang tidak punya tanda darah, malaikat maut akan masuk dan membunuh mereka semua. Saudara yang kekasih, ada sesuatu yang menarik dari peristiwa jatuhnya 10 tulah ini. Apa itu? Pada 9 tulah yang pertama, dari tulah pertama sampai ke 9, itu orang Israel yang tinggal di tanah Gosen tidak mengalaminya. Mari saya tunjukkan salah satu ayatnya. Ada beberapa ayat, saudara, tapi saya tunjukkan satu saja. Keluaran pasal 8, ayat 22 dan 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dengan bangsamu. Besok tanda mujizat itu akan terjadi. Jadi Tuhan menyuruh Musa untuk menemui Firaun dan berkata atas nama Tuhan, tetapi pada hari itu aku Tuhan akan mengecualikan tanah Gosen, di mana umatku, umat Israel tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, lalat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dengan bangsamu. Besok tanda mujizat itu akan terjadi. Saudara, jadi jelas di sini Tuhan berkata bahwa Tuhan mengecualikan tanah Gosen dari tulah-tulah yang terjadi, karena di tanah Gosen itu umat Allah bangsa Israel tinggal. Supaya orang Mesir tahu perbedaan antara umat Allah dengan bangsa Mesir. Kalimat semacam ini diucapkan beberapa kali, tidak pada seluruh tulah, 9 tulah. Tidak diucapkan pada setiap tulah seperti itu. Tapi beberapa kali Tuhan menyatakan, Tuhan membuat perbedaan, di tanah Gosen tidak terjadi tulah. Tapi saya sendiri percaya bahwa dalam 9 tulah itu, bangsa Israel tidak terkena karena mereka terpisah dari orang Mesir yang lain, tinggal di tanah Gosen. Tetapi saudara, ini poinnya, pada tulah ke-10 tidak ada perbedaan. Apakah dia orang Mesir ataukah orang Israel, dan apakah orang Israel itu tinggal di tanah Gosen, tetap kalau tidak ada tanda darah di pintu rumah mereka, malaikat maut malam hari itu akan masuk dan membunuh semua anak sulung di rumah yang tidak ada tanda darahnya. Jadi sekalipun orang itu orang Israel, tinggal di tanah Gosen, tapi tanpa tanda darah di pintu rumah mereka, malaikat maut akan masuk dan akan membunuh anak-anak sulung di rumah itu. Sebaliknya, orang Mesir atau bangsa-bangsa lain yang tinggal di luar tanah Gosen,
Tapi kalau mereka percaya pada Tuhan, Allah Israel, karena mereka melihat sendiri bagaimana 9 tulah yang begitu dahsyat itu sudah terjadi. Lalu sebelum tulah ke-10 terjadi, mereka mendengar dari orang Israel bahwa Tuhan akan menjatuhkan tulah ke-10, kecuali bagi orang yang mengambil anak domba Paskah, menyimpannya selama 14 hari, lalu menyembelihnya pada senja hari ke-14, lalu melaburkan darah anak domba itu di ambang atas, di tiang pintu kiri dan kanan, lambang salib, maka orang yang ada dalam rumah itu, anak-anak sulungnya akan selamat. Orang-orang Israel, orang-orang Mesir dan bangsa-bangsa lain yang tinggal di Mesir, di luar tanah Gosen, tapi ketika mereka percaya kepada Allah Israel, dan mereka melakukan sama seperti orang Israel di Gosen, orang-orang ini selamat. Saya berani mengatakan seperti itu karena itu tertulis di dalam Alkitab kita, di dalam Keluaran 12, ketika akhirnya bangsa Israel diizinkan oleh Firaun, bahkan diusir keluar dari tanah Mesir, maka dikatakan dalam Keluaran 12 ayat 38, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Jadi yang keluar dari tanah Mesir ini pada hari Paskah itu, saudara, itu bukan saja orang Israel yang tinggal di tanah Gosen, tapi banyak bangsa-bangsa lain, bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain yang tinggal di Mesir, di luar tanah Gosen, itu ikut bersama-sama dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Orang-orang ini bukan orang Israel asli, tapi ini adalah kemudian mereka menjadi penganut-penganut agama Yahudi. Jadi poin saya adalah begini, saudara. Mungkin saudara sudah jadi orang Kristen, tapi saudara belum pernah menaruh tanda darah Kristus di hati saudara. Saudara belum pernah mengalami kelahiran baru. Menerima Yesus bukannya di bibir, tapi dalam hati, dalam hidup saudara. Maaf saudara, saudara belum selamat. Sebaliknya mungkin saudara belum menjadi Kristen. Tapi saudara percaya kepada Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen. Dan ketika saudara mau menerima tanda darah Kristus di hati saudara, mau lahir baru, maka siapapun saudara, saudara juga pasti diselamatkan. Mari saya akan bacakan Kitab Roma, pasal 10, ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara yang kekasih, apakah saudara sudah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja Juru Selamat saudara, dan percaya sungguh dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Saudara, saat ini saya akan membimbing saudara untuk berdoa, menerima anugerah keselamatan yang Allah berikan melalui korban putranya, Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara, saya akan berdoa. Saya akan memimpin saudara di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini aku datang kepadamu. Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa yang memerlukan pengampunan-Mu. Aku percaya bahwa Allah sudah mengutus Engkau, Yesus, Putra Tunggal-Nya, menjelma jadi manusia 2000 tahun yang lalu, dan akhirnya mati di atas kayu salib dengan penderitaan yang maha dahsyat, supaya orang yang percaya kepada korban-Mu, dosanya diampuni, diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Aku percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah mati untuk menebus dosa-dosaku. Aku mohon ampuni dosaku, ampuni kesalahanku, ampuni pelanggaranku. Dan saat ini aku buka pintu hatiku, aku undang Kau Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Engkau Tuhan, Raja, Juru Selamat dalam hidupku. Dan mulai sekarang dan seterusnya, aku akan hidup menuruti perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang kekasih, dengan doa yang sederhana, seperti yang tadi saudara ucapkan, tapi yang keluar dari dasar hati saudara, bahwa saudara sungguh-sungguh percaya pada korban Kristus yang terus salib, dan sudah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja, Juru Selamat dalam hidup saudara, maka saat ini anugerah keselamatan sudah saudara terima dalam hidup saudara. Saudara sudah diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Saya ucapkan selamat kepada saudara yang hari ini baru pertama kalinya sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja di dalam hidup dan hati saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Akhir kata, saya akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari angkat kedua belah tangan saudara, saya akan menyampaikan doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. What did it take for God to make His choice to save us all? What did it cost to save the lost, even the ones who chose to fall? How wondrous is the thought that He could love so ever willingly a world of sinful men like me. From sin He set us free. What love it took for God to send His Son in place of men upon the cross at Calvary. Christ died for you and me. I could never comprehend the love it took for Him to mend broken hearts and broken men. He loved us to the end. Hutos gar egapesen, ho theos ton kosmon, hosteton huion ton monogene edoken, hinapas hopistuon es auton me apoletai alekei, zoen aionion, for God so loved the world.
sin. For in our place His Son He sent, our hearts He changed within. For all who would believe in Him, eternal life He freely gives. How deeply we must learn to love our Father God above, who told God agape sen, ho theos ton kosmon, hoste ton huion ton monogene edoken, hina pas hopis duon eis auton, me apolitai alekei, zoin ionion, for God so loved the world. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Who told God